Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Pada video ini masih di topik 3 dosa pendidikan kekerasan seksual. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas modul 1 dan modul 2. Sekarang kita ke modul yang ketiga, yaitu mencegah dan menangani kekerasan seksual di satuan pendidikan. Terdapat 6 materi. Materi pertama, menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman. Materi kedua, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan saat menjadi saksi? Yang keempat, bagaimana pendidik menangani kekerasan seksual? Yang kelima, apa saja bentuk program pencegahan kekerasan seksual? Dan yang keenam, mekanisme pengaduan dan penanganan kasus. Kita ke materi yang pertama dulu, menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, apakah yang dimaksud dengan ruang aman di satuan pendidikan? Yaitu saat semua warga sekolah senantiasa merasa aman ketika berada di lingkungan sekolah. Aman tanpa paksaan, aman tanpa ancaman, aman tanpa kekerasan. Kemudian klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, apa saja tantangan dalam mengupayakan sekolah sebagai ruang yang aman? Jawabannya adalah, tantangan dalam mengupayakan sekolah sebagai ruang yang aman adalah kurangnya kesadaran warga sekolah tentang mewujudkan lingkungan yang aman dan masih adanya relasi kuasa yang terjadi di satuan pendidikan. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan ruang atau lingkungan yang aman di satuan pendidikan. Kemudian klik simpan. Selanjutnya ke materi yang kedua, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Setelah menonton video materi, kita langsung ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, berikut yang tidak termasuk 3 jenis bentuk layanan dalam bentuk-bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan adalah, yaitu yang tidak termasuk adalah terpadu dan berjenjang. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, menurut Ibu dan Bapak, bagaimana cara menciptakan bimbingan konseling yang aman untuk peserta didik? Jawabannya adalah, cara menciptakan bimbingan konseling yang aman untuk peserta didik adalah dengan menciptakan ruang yang aman bagi mereka dengan melakukan berbagai layanan sebagai fasilitator bagi peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik dapat melakukan bimbingan konseling dengan nyaman tanpa takut privasinya terganggu. Selanjutnya, klik simpan. Kemudian ke materi berikutnya, apa yang bisa kita lakukan saat menjadi saksi? Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, saat kita menjadi saksi peristiwa kekerasan seksual, kita perlu melakukan beberapa cara yang dapat mengintervensi tindak kekerasan tersebut. Berikut yang bukan termasuk tindakan saat menjadi saksi peristiwa kekerasan seksual adalah, yaitu memukuli pelaku. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, kemudian isi cerita refleksi. Terdapat pertanyaan, menurut Ibu dan Bapak, apa penyebab seseorang yang menjumpai peristiwa kekerasan seksual memilih diam atau pasif?
Jawabannya adalah penyebab seseorang yang menjumpai peristiwa kekerasan seksual memilih diam atau pasif adalah kurangnya rasa kepedulian yang dimiliki atau merasa bingung mau melakukan apa dengan kejadian yang baru saja dilihat. Saksi juga cenderung merasa takut, khawatir, dan cemas bila terlibat terlalu jauh bahkan menjadi korban selanjutnya dari pelaku. Selain itu, disebabkan pula karena tidak adanya bukti yang cukup saat peristiwa yang disaksikannya berlangsung. Kemudian klik simpan. Ke materi selanjutnya, bagaimana pendidik menangani kekerasan seksual? Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, salah satu prinsip penanganan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah berpihak pada korban. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Yaitu fokus pada dampak yang diderita korban serta upaya pemulihannya. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Setelah itu isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, apa saja kira-kira tantangan dalam menangani kekerasan seksual di satuan pendidikan? Jawabannya adalah, tantangan dalam menangani kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait penanganan korban kekerasan seksual. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait dalam penanganan maupun pemulihan dari tindak kekerasan seksual. Kemudian klik simpan. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu apa saja bentuk program pencegahan kekerasan seksual? Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, berikut ini adalah substansi prosedur operasional standar pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, yaitu jawabannya adalah semua jawaban benar. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, adakah program pencegahan kekerasan seksual lainnya yang menarik untuk diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu? Jawabannya adalah program pencegahan kekerasan seksual di sekolah dapat diawali dengan melakukan sosialisasi terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi serta pelatihan melawan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Membuat poster terkait upaya pencegahan kekerasan seksual, membentuk tim khusus pencegahan kekerasan seksual, serta adanya prosedur operasional standar atau POS untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Kemudian klik simpan. Ke materi selanjutnya, mekanisme pengaduan dan penanganan kasus. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, jika Bapak dan Ibu guru hendak melaporkan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, layanan pengaduan Kemdikbud telah terintegrasi di yaitu situs kemdikbud.lapor.go.id. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian kita isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, dengan perbedaan situasi dan kondisi di masing-masing satuan pendidikan, adakah usulan terkait mekanisme pengaduan dan penanganan kekerasan seksual? Jawabannya adalah mekanisme pengaduan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Perlu adanya panduan seperti prosedur operasional standar atau POS dan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang diawali dari tingkat sekolah, kemudian tingkat kecamatan maupun kabupaten sebagai upaya dalam membantu korban dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan tindak kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian klik simpan. Setelah mengerjakan semua materi, kita langsung kerjakan
post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 6 soal. Soal pertama, berikut yang bukan merupakan tahapan dan mekanisme proses pelaporan dan pengaduan adalah yang bukan, yaitu membayar biaya pendaftaran. Yaitu jawabannya yang C. Selanjutnya, soal kedua. Pada tahun 2021, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi mengungkapkan bahwa sistem pendidikan Indonesia mengalami tantangan besar dengan adanya 3 dosa besar pendidikan yang mencakup, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya. Soal yang ketiga, berikut yang bukan merupakan layanan berbentuk dukungan sistem adalah jawabannya pengawasan langsung dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, yaitu yang D. Selanjutnya, soal keempat, di bawah ini lembaga yang tidak memiliki layanan pengaduan atau call center untuk pelaporan atas peristiwa kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah yaitu Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Jawabannya yang A. Selanjutnya, soal kelima, pendampingan kasus baik secara hukum maupun administratif dapat meminta bantuan kepada yaitu lembaga bantuan hukum terdekat yang bekerja dengan prinsip berpihak kepada korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, soal ke-6 di bawah ini yang merupakan salah satu tugas gugus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah jawabannya adalah membuat prosedur operasional standar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Jawabannya adalah yang B. Kemudian cek ulang jawaban, lalu klik kumpulkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.